Dan PSG itu sepanjang 5 laga ini punya 13 big chance, 13 peluang, 12-nya tuh mubazir. Menurut lo faktor yang lebih besar apakah karena memang Real Madridnya yang memang dalam down performance atau Liverpoolnya emang lagi gacor banget di ini yang menarik Eropa? nih. Bahas dikit dong soal MU. Wah, Kan pelatih barunya udah muncul nih. udah muncul. Dan Nistelrooy ternyata di hire sama Leicester City Iya. ya. Tadi dini hari tadi Juventus 0-0 lawan Aston Villa. Tapi ternyata yang lagi diributkan soal Mbappe ya. Iya. Yang tadi malam gagal penalti. Benar. Dan dia sepertinya tidak terlalu shining dengan anggota-anggota tim yang lain yang juga banyak bintangnya. Jadi he's not the only star. Oh, tentu karena dia di Real Madrid bukan banyak banget bintang di sana. Gak lengkap rasanya kalau kita ngomong bola tapi nggak ngajak orang yang satu ini. Ini udah hadir di Sunset Talk kali ini ada Bungkus. Selamat sore Bungkus. Karetnya 2 pedes banget tuh. Selamat sore Edo dan juga Iza. Halo guys. Kita Jujur, hari ini kemarin nonton apa enggak? Semalam. Iya dini Semalam, hari capek dan Pak. kemarin. Saya paginya piket. Habis pemilu. apa Kan juga ngitungin dapat surat tandingan juga suara apa sebelumnya kan. gimana? Oh iya kan 2 hari itu kan. Abang ngitung surat suara, emang suaranya didengar? Wah, tapi dihitung. Wah sudah lebih fakta. Watch. Iya, gitu, Pak. Bahas dulu deh tadi yang soal Semalam, Real Madrid, Real Madrid Liverpool, lawan Real Madrid. Liverpool. Kalah 2-0. Iya. Golnya McAllister sama Cody Gakpo. Dan Real Madrid ini kasihan sih sebenarnya. Dia tuh emang lagi suka kalah ya. Iya, Madrid tuh lagi badai cedera, Pak. Hah. 6 pemain utamanya tuh cedera. Terakhir Vini itu lawan Leganes kemarin cedera paha dan absen 2-3 pekan. Waduh. Ya akhirnya Madrid walaupun punya Endrick dan Bellingham dan Arda Güler ya ompong di depan di gawang Liverpool. Kenapa bisa bertabur cedera gitu? Apakah mereka sedang tidak fit? Ataukah mungkin tidak nggak tahu lagi, nggak diperhatiin. Ya, itu sih masalahnya, kita kalau naik motor malam tuh kenangin malam kan nggak enak badannya. Emang mereka motor malam-malam. Ke Bernabeu gitu ya, pakai motor. Enggak, mereka emang nggak bisa dibilang musim ini memang kompetisi padat banget kan. Kompetisi padat banget dan itu sudah dikeluhkan oleh beberapa pemain. Pun Real Madrid juga Eder Militao itu baru pulih dari ACL, udah kena ACL lagi ya kan. Alaba masih belum fit juga. Terus ya itu Rodrigo dan Vini akhirnya harus cedera. Ya memang sebenarnya gini sih, kalau misalnya bola itu kalau misalnya cedera itu bisa kambuhan gitu. Kitanya batuk bisa kambuhan kan. Ya apalagi ini cedera itu investasi mereka, kaki mereka kan ya akhirnya bisa continue gitu, bisa berulang-ulang lah. Seperti itu. Jadi ya memang ACL ya. Iya pun Madrid bisa dibilang nggak punya kedalaman back yang mumpuni gitu kan. Kemarin Valverde jadi back kanan loh, gelandang. Itu strategi yang memang komedi sih. Lucu sebenarnya. Apakah itu sebetulnya percobaan aja gitu? Iya bisa dibilang emang Ancelotti suka ngasih kejutan ya gitu kan. Oh. Wow. Gebrakan. Kaget dong. Tapi benar bahwa Kita lagi lawak. bahwa masalah utama di Real Madrid saat ini adalah badai cedera itu. Bukan Badai yang cedera lain. dan tidak ada kedalaman squad. Itu sih masalahnya. Kedalaman squad nggak ada. Nggak ada Pak. Bukannya Iya, oke lah ada lini per Endrick, lini dia, ada Arda Güler, tapi kan tetap karena badai cedera itu. karena pada badai akhirnya cedera itu Pak. kedalamannya. Dan juga masalah Mbappe yang sampai sekarang ini nyetel. bentrok sebenarnya Mbappe itu kan sayap kiri ya, di winger dia kan. Tapi yang mau nggak mau dipaksain di Madrid tuh di tengah karena udah ada posisi Vini kan. Dia mau kanan ada Rodrigo dan Mbappe pun di tengah sebenarnya bukan posisi idealnya sih. Thierry Henry aja ngomong kayak begitu gitu loh. Mbappe tuh ya tipikal pemain sayap terus cut in ke tengah gitu kan. Nggak yang di depan jadi penyerang tengah gitu, jadi finisher nggak gitu Mbappe. The thing is, Mbappe juga tidak terlalu nyetel di Real Madrid selain daripada gara-gara ganti posisi itu. Iya. Buktinya juga penaltinya juga gagal kemarin. Ya, sama Kelleher ya kan. Tapi Bang Kelleher ini kiper muda Liverpool, kalau nggak salah dia udah nepis 2 dari 5 penalti deh. Dan itu krusial. Chelsea juga tepis kalau nggak salah waktu itu. Pas adu penalti, gue lupa di mana gitu. Apa faktor kegagalannya sebetulnya? Apakah memang menghadapi kiper yang kece banget kali ini? Muda itu, dia masih 20 tahunan loh, Za. Oh. Sikat aja. Bisa kali. Lah, main sikat-sikat aja. Lantai kali disikat. gitu, kayak suka sama orang Bandung. Tapi untuk diketahui memang Liga Champions sekarang ini menariknya kan klasemen kan. Bukan grup kayak musim lalu kan. Jadi itu ada 36 tim. Dan itu peringkat pertama sampai ke 8 itu langsung lolos 16 besar. Itu ntar kayak musim lalu. Peringkat 9 sampai ke 24 itu playoff dulu.
ngebutin babak 16 besar, terus ke 25 sampai ke 36 itu gugur. Nah, Madrid lagi di posisi ke-24. Ya. Batas terakhir playoff ya kan dengan 6 poin. Dia dari 5 laga cuma menang 2 kali dan kalah 3 kali. So ya ini Madrid bener memang lagi di ini sih di badai. Iya, terpa badai gitu kan. Ya mungkin sesuai dengan jargonnya, halah Madrid gitu. Waduh. Tapi masih lebih bagusan posisi Real Madrid daripada PSG. PSG 25. Udah masuk ke jurang gitu, Pak. PSG itu dari 5 laga dia baru menang sekali lawan Girona. Abis itu dia kalah terus seri sekali. Terakhir kalah sama Munchen. Dan PSG itu sepanjang 5 laga ini punya 13 big chance, 13 peluang, 12-nya tuh mubazir. Nggak jadi gol. Dari 13 peluang besar, 12-nya nggak jadi gol. Tapi balik lagi soal pertandingan Real Madrid versus Liverpool kemarin, menurut lo faktor yang lebih besar apakah karena memang Real Madridnya yang memang dalam down performance atau Liverpoolnya emang lagi gacor banget di ini yang menarik Eropa? Nih. Elza tau banget gimana, Za? Menurutku sih emang hidup tuh kan kadang di atas, kadang di bawah. Filosofi sekali Filosofi. ya. Mensana in corpore sano. Tolong. Enggak, jadi emang bener tuh menarik untuk dilihat. Liverpool ini kan sekarang komandonya baru ya, dari Jurgen Klopp ke Arne Slot gitu kan. Tapi kan Jurgen forever. Iya sih. Kaosnya Mas Lukas. Jurgen forever. Mas Resa. Ya. Liverpool banget. Oh, berisik lah di Instagram. Orang yang nonton pasti. Nah, tapi memang bisa dilihat Slot ini ternyata tidak butuh waktu lama untuk adaptasi begitu kan. Sebenarnya pun dari segi permainan Liverpool ini nggak gegen pressing kayak Klopp dulu gitu. Nggak yang ngotot B-nya. Tapi memang Van Dijk kayak bilang sekarang tuh kita mainnya kayak elegan gitu loh. Dan Liverpool memang skuadnya ya mereka matang-matang, mereka kedalaman skuadnya mumpuni kecuali di bek tengah ya. Dan para pemain mudanya nih yang lagi bagus-bagus, Conor Bradley, Kelleher, Curtis Jones. Belum aja masuk Chiesa ya. Si kaki kaca itu ya. Tapi iya Chiesa masih cedera sih. Kenapa disebut kaki kaca? Kaki kaca itu ini Za, istilah untuk pemain atlet yang gampang cedera. Kaki kaca. Jadi ya. Kalau sepatu kaca apa, Za? Cinderella. Itu dia. Makasih. Tapi emang Liverpool tuh gue juga cukup surprise sih setelah pergantian dari Jurgen gitu ya. Dengan slot yang baru ini. Wah, segacor ini gitu Liverpool. Gue jadi pakai bahasa slot sih, gacor. Kita nanti ganti suku katanya. Di IPL pun soalnya jauh banget kan. 8 posisi poin. Dengan peringkat kedua 8 poin tuh. Kayak wow. Jadi emang Liverpool ya bisa dibilang ini saatnya sombong-sombong banget lah ini big reds. Tapi kan sebetulnya masih panjang perjalanannya untuk bilang awal, Liverpool lagi selesai gacor ini gitu. Kan maksudnya mereka masih harus menghadapi masih banyak gitu pertandingannya. Masih banyak pertandingan sebetulnya ini masih awal sebenarnya kan. Tapi di awal ini Liverpool lagi di puncak Liga Inggris sama di puncak Liga Champion. Untung nggak di puncak Jawa Barat ya. Macet lagi dibenerin kan, diberesin. Tapi memang ya Liverpool ini mungkin lebih banyak faktor non teknis sih. Kayak misalnya Salah, Van Dijk sama Trent tuh belum perpanjang kontrak. Mereka tuh habis kontraknya akhir musim ini kan 2025. Salah oke lah 32 tahun mungkin udah dibilang usia senja. Tapi Salah tetap top chair dia. Sampai sekarang pun Salah nggak tergantikan kok di depan gitu. Walaupun ada Gakpo, walaupun ada Luis Diaz, walaupun ada Darwin Nunes dan sebagainya, Salah tetap nggak tergantikan gitu. Gosip terkini kok soal nasib kontraknya Salah gimana? Salah terakhir bilang sih dia belum menerima apa-apa dari Liverpool gitu. Dan dia bilang ya gue malah lebih dekat ke jalan ke pintu keluar daripada bertahan di sini gitu kan. Oh gitu udah dia sempat bilang kayak gitu. Itu dari dia atau dari Salah langsung, agentnya? Dari Salah langsung, Salah ngomong gitu. Terus Jamie Carragher lagi dari Liverpool bilang nih Salah arogan sih gitu loh. Tapi memang perlu diketahui Liverpool cukup dalam tanda kutip pelit sih untuk beli pemain untuk perpanjang kontrak gitu kan. Mereka lebih senang reuse recycle lah mungkin ya. Bisa jadi, tapi menariknya kasus Salah ini beda sama Coutinho. Coutinho dulu kan sempat si Klopp sampai bilang lu di sini bakal dibikin patung jadi legenda, tapi akhirnya Coutinho milih ke Barca dan menjadi pemain termahal sampai saat ini kalau nggak salah. 2 triliun something harganya kan. Dan Salah nih ya sebenarnya dia pun pergi nanti dia nggak dapat duit karena kan free transfer kan. Tapi ya Salah sepertinya masih pengen bertahan, tapi nggak tahu Liverpool petingginya gimana sih. Kayaknya ada konflik internal ya. Itu. Ada batu di balik udang sebenarnya. Waduh, ketuker dong Kak, nggak ketutup batunya. Jadi gawan kalau gitu ya. Gitu sih dong. Ini untuk Liga Champions berapa total pertandingan sih di babak? Di klasemen ini ada 8 pertandingan. Setiap tim 8 pertandingan, nanti sisa 3 pertandingan lagi.
Ya itu tadi patut dinanti. Kalau misalnya Real Madrid sampai ikut playoff 16 besar, itu jadwal mereka padat banget ntar bulan Februari kalau nggak salah. Mereka bakal padat, mereka bakal main La Liga, Copa del Rey, mereka main playoff juga, terus kalau nggak salah World Championship juga ya. iya, mereka tuh bener bakal padat banget kalau misalnya mereka ikut playoff. Karena kan ya berarti harus bertanding lagi kan. Tanding lagi, Iya, iya. benar. Kalau itu yang terjadi dan berkaca juga sama Liverpool yang juga jadi banyak yang cedera gitu karena memang harus ada recovery time untuk mereka. Gimana strateginya dari Haji Naim. tim? Itu paling bener sih. Kan deket nih. I'm trying. Tapi benar sih. Iya paling abis itu Mereka gak boleh makan gorengan, makan telur, minum susu. Paling gitu kan. Iya kan, Ya, gue pernah gitu soalnya. Lu pernah Oh, gitu juga Haji Naim? Nggak Lu pernah pernah. ke Haji Naim, Dok? Belum. Wah, enak. Emang Takut itu gua, dikasih tipsnya emang cuma gitu Iya doang. dikasih kertas gitu terus jangan makan gorengan. Dan gak ada kepentingan juga untuk ke Haji Naim. Kan itu buat orang-orang yang ke Sleo gitu-gitu kan. Ya kan bisa jadi Pak kalau ke Seleo. Iya sih. Iya. Tapi serem-serem Pak, gue pernah ke situ. Aduh jangan deh. Banyak Iya teriak-teriakan maksudnya banyak kan? orang-orang Gua pernah. pernah 2 kali pernah ke situ. Tangan sama kaki pernah. How Kenapa was it? tuh? Gimana? Kalau tangan waktu itu mau jatuh dari motor terus habis itu kena berhenti terus pasir terus kayak jatuh gitu kan akhirnya gue nan semua nih di sini nih. Nah itu sakit nggak bisa. Motornya nggak apa-apa? Motornya bebek aja sih. Udah semester 4 kalau nggak salah dia ngambil jurusan fisika kimia. Enggak, tapi iya tuh ampuh nggak? Ketika Ampuh, dibawa ke ampuh. sana kayak Jadi- berapa lama setelah pengobatan itu? Paling habis itu gue dikasih Berhasil. gips terus habis itu ya nggak boleh mandi 3 hari kan. Karena kan ada gipsnya ada Ya minyaknya. kan. padahal Itu kayak bebek loh aja saya kan. udah siap untuk nggak mandi 1 minggu. Sebulan. Tapi baik-baik aja sih enak-enak aja. Ampuh-ampuh aja sih. Emang fast recovery. Nah itu menarik tuh ntar kita buat detik sore ya kan. Iya. Langsung. Sunset jit, sunset sambil mijit. Waduh, keretek gue mau. Itu beda lagi kerotek-kerotek gue. Beda ya. Beda. Kalau ini sebenarnya kayak dia benerin posisi tulang kan kalau Ajena itu. Yes, iya. kayaknya. Tulang, Biasa. saraf dan otot sebenarnya. Kan kalau kerotek itu kayak sebenarnya bunyiin tulang tuh. Ini kita ngomongin apa sih? Iya. Range obrolan kita luar biasa Iya, loh. iya, Dari Muhammad Salah sampai ke Haji Naim dan Abis saraf. gue nanya serius dibilangnya bukan Ajena. kayak gini. Jadi memang ya kalau untuk badai Liverpool sebenarnya ya itu sih jangan sampai salah cedera. Ya. Jangan sampai Van Dijk cedera gitu. Sebenarnya mereka dari lini serang sampai lini tengah tuh aman. Lini belakang aja nih Liverpool yang nggak punya kedalaman cukup mumpuni lah. Walaupun main mudanya kayak Kwanzaa itu mulai bagus masih 19 tahun apa 20 tahun gitu. Ya inilah yang harus. Bagus aja lini belakang mereka juga sejauh ini. Di Champions juga baru 1 kali Yes, kemasukannya. itu tapi kan takutnya kalau cedera Pak. Oh, Kalau oke. cedera tuh takut banget. Konate cedera, Van Dijk cedera. Konate punya riwayat cedera yang cukup panjang sebenarnya sih. Dan Van Dijk juga kan udah 30-an ke atas kan. Maksudnya ya usia segitu kan lagi lucu-lucunya begitu kan. Iya, tapi lebih Lagi. keren lagi Inter sih. Belum pernah kebobolan sampai saat Itu ini. mau kebobolan. Iya. Tapi Liverpool belum pernah kalah. Dan Liverpool selalu menang. 5 laga Liverpool menang Inter terus. juga belum pernah kalah. Sekali seri kalau Tapi nggak salah. sekali seri, Iya ya. sekali seri dan belum pernah kebobolan. Jadi memang Liga Champions format baru ini sebenarnya cukup menimbulkan kontroversi ya awal-awalnya kan. Kayak ini gimana nih fase grup begitu kan. Apa serunya dibanding dulu kan. Iya. Ini jadi satu klasemen besar. Lihat klasemen harus scroll dulu. Tapi memang pada akhirnya mengadakan kejutan gitu. Kayak Sporting kemarin pas Amorim bisa ngalahin City ya kan. Terus City juga posisinya masih di playoff sekarang. Ya entahlah ini mungkin UEFA ya ini kan bisa dibilang tahun pertama gitu kan Untuk dalam fase format klasemen ini ya ntar bagaimana kita kedepannya nanti gitu. Oke. Wake me up when Gitu, September ends. Bahas dikit dong soal MU. Wah Kan pelatih barunya udah muncul nih. udah muncul. Dan Iya. Nistelrooy ternyata di hire sama Leicester City ya. Iya kalau kata Fabrizio Romano sih here we go sih. Maksudnya kayak Iya, udah here deal we kayak go udah ya, deal. here we go ya, benar. Cuma belum tahu juga sih. Benar. Ya kalau untuk MU sekarang Amorim kemarin debut 1-1 lawan Ipswich. Itu MU tuh bagus di menit pertama tuh begitu menggoda selanjutnya ya 2 balik menit kayak ya, dulu 2 menit iya. awal 2 menit Rashford awal ya. menggoda setelahnya ya begitulah begitu kan. What's wrong with them? Maksudnya kayak dengan banyaknya isu kalau udahlah MU kita ya udah biarkan mereka menjadi legend tapi kayaknya kalau untuk menjadi pemenang tar dulu gitu. Dan memang ya itu Amorim kan sekarang datang dengan pakem 3-4-3 ya kan. MU itu biasa main 4-2-3-1. Dan memang pemainnya tuh nggak biasa sama formasi itu gitu. Mereka kayak Amorim pun bilang pemain saya bisa dilihat kok pemain saya ini overthinking gitu. Maksudnya ya entah Apa takut nggak adaptif atau nggak gimana kan? karena tidak semudah itu Ferguson ya kan. Oh. Karena memang ya Ipswich juga kemarin main di kandang mereka juga lagi cukup oke Lagi begitu. tune in, ya. Dan akhirnya bisa mencuri poin dari MU gitu. Sebenarnya ada secerca harapan ketika Rashford udah ngegolin di menit Nah itu kedua iya ya. kayak wah ini
bener-bener tsunami trophy nih ya kan. Tsunami Bahkan trophy. sebenarnya Big Bang Trophy kalau itu bukan tsunami lagi. Walah, udah ditampol trofi. Tapi memang ya pertama butuh waktu dan ya para pemainnya juga harus sesuai dengan pakemnya si Amorim sih. Bahkan kemarin kalau bisa dilihat Bruno Fernandes itu dari nomor 8 jadi winger tiba-tiba di depan. Yang menarik nanti bagaimana Amorim bisa memaksimalkan Mason Mount sebenarnya. Mount itu pakai 3-4-3 dengan era Tuchel tuh udah masuk. Nah itu nggak tahu nih apakah Amorim bisa memoles si Mason Mount ini. Ya atau mungkin mengorbankan Bruno juga sih sebenarnya. Dan MU lagi nggak usah bikin gol. Kabarnya mau beli striker baru ntar Januari. Mau beli Struik katanya. Boas Salosa. Mahal. Emang masih main Boas? Kan masih main di Liga 3 deh kalau nggak salah. Oh iya, tapi udah masih tua main sih dia? Pak, udah tua. Iya. Kemarin nonton di GBK soalnya, Ada, terus iya. penampilannya tuh udah nggak kayak atlet ngelihatnya. Iya, gitu iya. Ya. Kayak Respect apa? sama Boas. Sama pace-pace aja, pace-pace pada umumnya. Apache gitu. Oke, kita tutup closing Kita satu tutup kali ini. closing. Kita tutup closing. Kita tutup. Kita tutup Kita close satu kali ini. Jadi Liga Champions nih tapi belum ada yang bisa memastikan akan yang lolos langsung ke putaran selanjutnya, belum ada. Iya masih persaingannya masih ketat sih. Sebenarnya bisa dilihat nanti ya 2 match ke-6 lah itu udah mungkin Harusnya kan karena udah punya bisa masih ketat dipastikan banget ya. bisa dipastikan. Madrid aja bisa disusul sama 5 tim di bawahnya. Iya, Jadi ya setiap pertandingan ya kemenangan tuh harga mati gitu kan. NKRI gitu. Walah, padahal ini juga bukan di Indonesia juga nggak ada Iya. hubungannya. pertandingan timnas terdekat Viv berarti tanggal AFF. 5 Desember ya. AFF 9 Desember ya, 9 Ya. Desember 9 AFF. Desember ya. Iya kita sama Vietnam, Laos, Myanmar kalau nggak salah kita di grup B. Jadinya di Manahan ya. Jadi di Manahan Solo ya, karena kan memang GBK untuk buat perawatan dulu untuk nanti lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 2025 nanti. Kirain GBK persiapan untuk konsernya Linkin Park, Itu di ini ya di tapi GBK di ya? Stadion Madia. Oh Madia. Stadion Madia. Iya. Lah Blink belum tahu ya? Green Day itu di mana Green Day? Belum tahu deh. Green Day. Belum. Green Day di Beach International Stadium. Oh iya Ancol. Beda sehari. Jadi semangat ya cari uangnya. Iya Februari banyak banget ini ya. Banyak Iya. banget. Maroon 5 juga di Beach International Stadium kalau nggak salah. Iya. Nggak ada yang pakai GBK. Ya nah itu GBK memang disiapin dan AFF nanti kan juga yang waktu itu kita pernah bilang sama Pak Sumarji kan U22 yang bakal main dan Ya. mereka sekarang udah sampai di Bali untuk teknik training center, TC training center pusat latihan. Nanti bakal ini lagi tuh dikurasi lagi tuh skuadnya. Tapi udah Garuda calling kan? Udah calling. Ya, kayak Struik pengumuman masuk. Squad kan? Hubner masuk, Ivar masuk. Tapi Ivar nggak ada Jenner. Martin Paes ya? Paes enggak kayak, istirahat sih kayak. Kalau Siapa? kata Pak Erick Thohir terakhir ya Paes karena dia udah capek nih MLS dari awal 2024 istirahat dulu lah nggak apa-apa. Liburan lah dulu sama Luna. Iya, ke Bali Susah dia lagi. ke Bali. Pokoknya sama Luna lah. Susah nyebutin Iya. namanya yang terakhir. Model dunia loh dia itu, Pak. Bener. Martin. Alright, besok ada the hat trick. Yes, Kita akan Pak. bahas apa besok Pak? Coba spill dikit. Besok kita bahas Liverpool City. Dalam tanda kutip final Liga Inggris. Oh. Final Liga Inggris. Dalam tanda kutip ya. Oh. Final Liga Inggris. Kenapa dibilang final? Karena sekarang selisih 8 poin. Iya, Kalau iya, nanti iya. Liverpool menang, selisih 11 poin. Dan betul cuma ada 2 tim di Liga Inggris yang bisa nyalip peringkat pertama dengan selisih 11 poin sejauh itu sih. Oke. Jadi kayak ya kalau City kalah, bye-bye. Ya sih. walaupun masih pertandingan ke berapa? Laga ke-13 kalau nggak Iya salah masih ya. belasan. Long way to go. Dan besok juga masih akan bahas soal AFF juga ya. Karena Iya. kan kita ganti nih pemain-pemainnya juga ya. Kita mah pokoknya sekarang bola banget. Yus. Eh. Bola mania, mantap. Mantap. Terima kasih guys untuk kebersamaannya dalam 2,5 jam terakhir. Kita harus pamit dulu, tapi besok Detik Sore masih hadir kembali. Yes ya. Oke, kita besok ketemu lagi. Oke. Edward Rusmorangir pamit. Sama Vira pamit. Ayo Maran cabut. Ya, seluruh kru yang bertugas juga pamit undur diri. Besok kita ketemu lagi. Tentunya cuma di Detik Sore. Gak Gak cuma cuma hore hore.